Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ternyata masih banyak yang bertanya-tanya mengenai apa itu fikih. Jadi kali ini saya Sekar akan menjelaskan apa itu fikih. Jadi fikih secara bahasa artinya memahami atau mengerti. Dengan kata lain, fikih adalah ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i amali atau hukum-hukum praktis yang asal penetapannya melalui pemahaman yang dalam terhadap dalil. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui fikih sebenarnya bersumber dari mana. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjut teman saya akan menjelaskannya. Jadi teman-teman, fikih bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Maka dari itu, mari kita simak pengertian dari Al-Quran dan hadis. 1. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa Arab dari kata qoro'a, yaqro'u qur'ana, artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, para ulama usul fikih mengemukakan beberapa definisi berikut. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dengan lafaz bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ia merupakan dasar dan sumber hukum utama bagi syariat. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran surat Yusuf. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab yang penukilannya disampaikan secara berangsur-angsur dari generasi ke generasi hingga sekarang ini. Penukilan secara mutawatir ini di mana Al-Quran begitu disampaikan kepada para sahabat, lalu para sahabat. Macam-macam hadis, ada 3 yaitu 1. Hadis qauliyah atau perkataan, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bahwasanya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan seorang hanya memperoleh dari apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain. Contohnya, sallu kama ra'aitumuni as-shalah. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 3. Hadis takririyah, ketetapan, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap dia Muhammad, Nabi Muhammad SAW tersebut dipandang sebagai persetujuan. 3. Ijma. Pengertian ijma. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fikih menyatakan ijma ialah kesepakatan dari mujahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kesepakatan yang berasal dari selain mujahid tidak dinamakan ijma. Landasan ijma adalah Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Rahmadini Ambarak dari kelompok 4 fikih. Di sini saya akan membacakan pengertian dari ijma. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fikih menyatakan ijma ialah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada suatu masa tentang hukum syara. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka kesepakatan yang berasal dari selain mujtahid tidak dinamakan ijma. Landasan ijma adalah Al-Quran dan hadis. Di sini ada macam-macam ijma. Menurut para sarjana hukum Islam, dilihat dari cara memperolehnya, ijma dibagi menjadi 2, yaitu ijma syari. Ijma syari ini adalah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahid atau mujtahidin atau bisa disebut dengan para mujtahid. Yang kedua ada ijma sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya.
Sementara dilihat dari pertunjukannya juga terbagi menjadi dua macam, yaitu ijma' qat'i. Nah, ijma' qat'i ini adalah terhadap hukumnya, yang artinya hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya. Kedua ada ijma' zanni. Ijma' zanni adalah terhadap hukumnya, yang artinya itu hukum yang dihasilkannya kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Nah, di sini ada qiyas. Jadi pengertian qiyas ini secara bahasa, qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, qiyas ialah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan baru karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.